Bab 476. Grey Z. Saya akan membunuhnya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan tiga keluarga besar. Di Spectrum City, tidak ada berita yang tidak dapat mereka temukan. Jika tidak, setelah bertahun-tahun di Spectrum City, Broto Kusuma diam-diam membunuh Asis Ludo, dia pasti dapat melarikan diri dengan tenang. Ini seperti jaring kedap udara, siapapun yang memasuki Spectrum City tidak akan luput dari pandangan tiga keluarga besar. Mendengar ada seseorang di belakang layar, yang membuat keluarga Gavin menjadi kambing hitam, sehingga dikepung oleh keluarga Barry dan keluarga Ludo. Wajah Alvin Gavin penuh aura pembunuh. Rose City. Grey Z. Aku akan membunuhnya. Dia meraung, mengambil batang besi di lantau, dan hendak bergegas keluar. Berhenti. Yulia Gavin tidak bisa menahan teriakan. Apa kau tahu di mana dia? Apa kau tahu siapa dia? Aku tidak tahu. Alvin Gavin berkata dengan dingin. Aku tidak perlu tahu, siapa yang berani menyakiti keluarga Gavinku. Aku akan membunuhnya. Yulia Gavin tidak ada hubungannya dengan saudara besinya ini, dia hanya punya otot. Tidak ada embel-embel, sederhana dan kasar untuk menghadapi musuh itu hanya perlu kekuatan dan kekejaman, menghancurkan orang sampai mati. Belum dapat dipastikan bahwa orang utama di balik layar adalah Grey Z di Rose City, hanya seorang pria di kota kecil. Saya khawatir dia tidak memiliki power seperti ini. Yulia Gavin lebih halus. Terlebih lagi, apa motifnya? Grey Z dari Rose City. Ya, dia pernah mendengar bahwa Rose City sekarang sangat terkenal dan mengklaim sebagai tanah terlarang, dan tidak ada yang boleh membuat masalah di sana. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebelum Broto Kusuma meninggal, dia ingin meminjam pamor tanah terlarang di Rose City untuk menyelamatkan nyawanya. Sangat berbahaya untuk bertindak tergesa-gesa sebelum menyelidiki masalah tersebut. Bahkan dalam situasi yang begitu rumit, kemunculan Grey Z di Spectrum City sendiri merupakan hal yang sangat aneh. Aku tidak bisa mengurus hal-hal sebanyak itu. Tapi Alvin Gavin mau mendengarkan. Tongkat besi panjangnya itu terbentur, berderit, dan bahkan memercikkan bunga api. Aku lebih suka membunuh 1000 orang yang bersalah, daripada membiarkan satu lolos. Dia meraung dan bergegas keluar. Yulia Gavin meneriakkan beberapa kata di belakangnya tapi tak berhasil. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata beberapa orang kepercayaannya. Untuk sementara jangan bertindak, tapi jika orang-orang dari keluarga Barry dan keluarga Ludo berani datang, bersama-sama atau sendiri kita bunuh. Ya, Yulia Gavin menyesal telah memberitahu Alvin Gavin tentang Grey Z. Anak ini terlalu impulsif. Namun, dia masih ragu tentang kemunculan Grey Z di Spectrum City. Mengapa dia tidak muncul ketika keluarga Gavin diserang oleh keluarga Barry dan keluarga Ludo? Segala sesuatu yang berhubungan dengan Grey Z, selidiki secara menyeluruh, selain barang-barangnya di Rose City. Juga aktivitasnya hari-hari ini dimanapun, semua perjalanan orang-orang yang ditemui, tempat-tempat dikunjungi, semua mencari tahu. Ya. Nona, bagaimana dengan tuan muda? Biarkan dia. Yulia Gavin berkata. Bukan tidak mungkin untuk mengukur kekuatan Grey Z. Sekarang, keluarga Gavin diserang oleh keluarga Barry dan keluarga Ludo. Kerugiannya sangat besar, dan apakah bisa melindungi diri sendiri masih menjadi tanda tanya. Jika klan utara dapat memberikan dukungan, dia tidak khawatir. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Gavin dan klan utara belum terhubung erat dan tidak mudah untuk mendapatkan dukungan. Ketika tiba waktunya untuk bertahan hidup, dia harus memikirkan hal lain. Kemunculan Grey Z memberinya jejak dugaan, dan juga, dia juga punya rencana alternatif.
Tanah terlarang di Rose City mungkin adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Gavin. Pada waktu itu, Alvin Gavin telah mengetahui keberadaan Grey Z. Grey Z tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, jika tidak hanya sedikit orang di dunia yang dapat menemukan jejaknya. Bukan hotel kelas atas, bahkan agak terpencil. Tidak ada satpam di depan pintu, dan tidak ada pelayan di meja depan. Seluruh hotel telah dipesan oleh Grey Z, dan tidak ada orang luar yang menginap. Di mana orang itu? Temukan untukku. Bab 477. Biarkan naik. Alvin Gavin menyerbu masuk dengan beberapa orang, tapi dia tidak melihat satupun dari mereka. Mana Grey Z? Apakah dia melarikan diri? Juga orang-orang di hotel, apakah mereka juga melarikan diri? Beberapa orang itu bergegas ke atas, dan segera, bang, bang, bang. Beberapa orang itu terguling dari atas. Wajah Alvin Gavin tiba-tiba tenggelam. Ketika dia mendongak, Brother Zen sedang berdiri di puncak tangga, menatapnya dengan merendahkan, dan berteriak dengan marah. Siapa idiot yang membuat kekacauan, berani mengganggu kakakku minum teh? Kamu mencari kematian. Alvin Gavin tiba-tiba meraih batang besi dan menunjuk Brother Zen. Apakah Grey Z di sini? Mendengar Alvin Gavin memanggil nama Grey Z, wajah Brother Zen tenggelam, dan beberapa sosok di sekelilingnya berkelebat. Nomor 2, ke-6, ke-7, dan ke-9 semuanya muncul. Beberapa orang itu menatap Alvin Gavin, mata mereka seperti serigala jahat. Bahkan seorang idiot bela diri seperti Alvin Gavin, seperti orang gila, mau tidak mau mengecilkan matanya, dan merasakan jejak aura pembunuh yang menakutkan dari tubuh Brother Zen. Apakah dia seorang master? Alvin Gavin segera membuat keputusan. Tampaknya Grey Z bukanlah orang biasa, dan Rose City berani menyebutnya sebagai tempat terlarang, dan dia tidak omong kosong. Tapi Alvin Gavin sama sekali tidak takut. Dia memegang batang besi di tangannya dan saling menggosok, percikan terbang kemana-mana. Grey Z ada di atas. Dia meledak dengan keras, dan seluruh aula bergema dan bergemuruh. Melihat Brother Zen dan beberapa orang tidak berbicara, Alvin Gavin menginjak kakinya yang besar dan langsung bergegas menaiki tangga. Batang besi itu menyapu ke arah Brother Zen dan yang lainnya. Tidak mau bilang, kalau begitu aku akan memukulnya sendiri. Bang! Brother Zen menghindari batang besi. Batang besi itu menabrak pagar pembatas, dan pagar pembatas langsung patah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Hati Zen terkejut. Apakah orang ini orang gila? Jika kekuatan yang begitu menakutkan memukul tulang-tulang pasti dipatahkan. Orang seperti itu berani menyerang dan ingin membunuh Grey Z, dan Zen dan beberapa orang langsung memasuki keadaan waspada akan pertempuran, siap menggunakan teknik formasi pertempuran untuk bersama-sama membunuh orang ini. Beberapa orang bertukar mata, dan mereka harus segera melakukannya. Biarkan dia naik. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari koridor. Juan Ander berdiri di sana dan berkata dengan ringan. Big Brother menyuruh dia naik. Brother Zen mengendurkan tinjunya, matanya perlahan menyusut, dan dia memberi jalan. Alvin Gavin menyipitkan matanya, menatap Brother Zen, dan berkata dengan keras. Jangan pergi, aku akan membunuh Grey Z, lalu bertarung denganmu. Menurutnya, orang-orang ini adalah pengawal Grey Z, mereka memang sangat kuat, dan tampaknya ada teknik formasi pertempuran bersama. Ketika Anda bertemu orang seperti itu, jika Anda tidak melawan, Anda akan melewatkannya secara sia-sia. Saudara Zen hanya mencibir. Bunuh Grey Z. Tepat di depan pria buas ini, masih ingin membunuh kakak laki-lakinya. Omong kosong.
Alvin Gavin langsung naik ke atas, bahkan tanpa melihat seseorang seperti Juan Ander yang tidak memiliki kekuatan untuk menahannya, dan berjalan langsung ke Grey Z, yang sedang duduk di lobi di lantai 2, minum teh dengan santai. Boom, boom, boom. Alvin Gavin setinggi 2 meter dan menginjak lantai dengan kakinya yang besar, membuat suara yang tumpul. Dia memegang batang besi, menunjuk ke arah Grey Z, dan berteriak. "Kamu Grey Z, aku ingin membunuhmu." Grey Z perlahan mengambil cangkir teh, meletakkannya di depan hidungnya, mencium bau teh, menyesapnya dan kemudian meletakkannya. Tampaknya Grey Z tidak peduli sama sekali ketika seseorang datang untuk membunuhnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Alvin Gavin. "Bunuh aku. Kamu belum pantas. Mati kau." Alvin Gavin sama sekali tidak berbicara omong kosong, menggeram pelan, dan bergegas menuju Grey Z dengan tongkat besi di tangannya. Kekuatan penuh kekerasan, semua dikerahkan pada 2 tongkat besi itu, menghantam kepala Grey Z dengan keras. Bab 478. Buang waktu. Plap, plap. Grey Z masih duduk di sana, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan langsung menangkap 2 batang besi. Kursi di bawahnya langsung pecah berkeping-keping. Tapi Grey Z masih mempertahankan postur duduk tanpa bergeser setengah inci pun. Mata Alvin Gavin tiba-tiba menyusut, kaget di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang biasa tidak bisa menahan kekuatannya sama sekali, dan tidak ada yang berani menggunakan tangannya untuk menangkap batang besinya bahkan jika dia sedang berlatih. Ini akan langsung mematahkan tulang telapak tangan mereka. Tapi Grey Z bisa menahannya, dan menurunkan semua kekuatannya yang menakutkan ke kursi. Grey Z tidak terluka. Brengsek. Alvin Gavin sangat marah, dia merasa terhina. Tongkat besinya belum pernah ditangkap saat menyerang sebelumnya, dan Grey Z adalah yang pertama. Alvin Gavin berteriak, mencoba mencabut batang besi dan menyerang lagi, tetapi dia menemukan bahwa salah satu ujung batang besi itu digenggam oleh Grey Z, dan dia tidak dapat menariknya sama sekali. "Kamu..." Alvin Gavin memandang Grey Z dengan ngeri, wajahnya memerah dengan tiba-tiba, tetapi dia masih tidak bisa melepas tongkatnya. "Kamu hanya punya kekuatan ini." Grey Z sedikit mengernyit, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya. Fanatik seni bela diri gila Spectrum City yang terkenal, sangat kuat, ternyata hanya bualan. "Kamu kentut." Alvin Gavin meraung. "Mati." Dia tidak peduli untuk mencabut batang besi, dan langsung melepaskan tangannya, mengangkat kepalan tinju, dan menghantamnya ke kepala Grey Z. Bang! Grey Z juga meninju. Dengan suara keras Alvin Gavin mundur 5 atau 6 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Lengan yang jatuh ke sampingnya masih sedikit mati rasa, dan sedikit gemetar. Dan Grey Z masih belum pindah sedikit pun. Ekspresi wajah Alvin Gavin agak rumit. "Terlalu kuat. Grey Z di depanku terlalu kuat. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat? Bahkan beberapa master di utara yang telah bertarung dengannya takut dengan kekuatannya sendiri, dan bahkan master yang dekat dengan level master tidak dapat membatasi dirinya. Tapi Grey Z di depanku. Dia meremehkan dan memblokir serangannya, dan bahkan membuat dirinya terpental kembali. Kamu, siapa kamu? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, malah datang dan mau bunuh aku." Grey Z melepas tongkat besinya, tongkat itu berbenturan dengan lantai, dan berguling kembali ke kaki Alvin Gavin. "Mungkin, kamu yang datang untuk mati. Bunuh aku." Omong kosong. Biasanya jika seseorang berani berbicara pada dirinya seperti ini, Alvin Gavin jadi gila, mengambil batang besinya dan memukulnya. Tetapi saat ini, dia tidak bergerak.
Apakah kamu yang menjebak keluarga Gavinku? Alvin Gavin bertanya dengan dingin. Jika aku, terus kenapa? Grey Z berkata dengan ringan. Dan jika bukan aku, lalu kenapa? Alvin Gavin mengertakkan gigi, dia sedikit malu. Buat apa dia bertanya seperti ini? Jika ingin membunuh, bunuh saja. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengalahkan Grey Z. Kamu bahkan tidak bisa melindungi rumahmu sendiri, malah datang untuk membunuhku. Ini konyol. Grey Z menendang batang besi lain di kakinya, dan batang besi itu berguling-guling di tanah, membuat suara dentang, membuat wajah Alvin Gavin semakin memerah. Senjatanya ditendang oleh Grey Z. Keluarga Barry dan keluarga Ludo akan menyerang rumahmu, dan kamu masih di sini, membuang-buang waktu. Ekspresi Alvin Gavin berubah setelah mendengar ini. Apa katamu? Tangan besi, ternyata kamu idiot. Grey Z menggelengkan kepala, mengabaikannya, menarik kursi, duduk lagi, dan terus membuat teh. Alvin Gavin segera mengambil batang besi di tanah, berbalik dan melangkah pergi, berjalan ke pintu, dan menoleh untuk melihat Grey Z. Aku akan kembali untuk membunuhmu. Tidak, kamu akan datang dan memohon padaku. Grey Z memegang teko dan menuangkan secangkir teh. Aku akan menunggumu datang dan memohon padaku. Bab 479. Berlomba, siapa yang membunuh lebih banyak? Setelah berbicara, dia mengabaikannya. Alvin Gavin tidak mengatakan apa-apa, dan segera bergegas ke keluarga Gavin bersama orang-orangnya. Keluarga Barry dan keluarga Ludo berani menyerang keluarga Gavin secara langsung, mereka mencari kematian. Tidak ada yang mengira keluarga Barry dan keluarga Ludo sangat gila. Mereka sama sekali tidak punya rencana untuk melahap keluarga Gavin secara perlahan. Mereka punya alasan untuk melakukan itu pada awalnya, tapi sekarang mereka mendapat kesempatan yang bagus untuk menghancurkan keluarga Gavin secara langsung. Dan keluarga Gavin, petarung yang paling kuat, adalah Alvin Gavin, monster mengerikan dengan kekuatan tak terbatas ini. Bahkan seorang master seni bela diri yang dekat dengan level master hampir tidak bisa menahannya. Tapi sekarang, keluarga Barry dan keluarga Ludo bergabung. Vian Ludo dan Luke Barry adalah dua ahli bela diri, keduanya sekuat Emerald Chas, dekat dengan level master. Puff! Sesosok terbang secara horizontal, dan tidak ada suara di udara. Gerbang keluarga Gavin didobrak. Bang! Vian Ludo melangkah masuk sambil berkata, "Hai Kevin Gavin, apakah kamu sudah siap mati? Hahaha, kamu membunuh anak-anak dan cucu-cucu kami, balas dendam ini akan dibayar hari ini." Dia bahkan tidak mau menunggu 1 atau 2 hari lagi. Dan juga keluarga Barryku. Sebuah teriakan lain, Luke Barry meraih salah satu bawahan keluarga Gavin, dan dengan sekali klik, dia langsung mematahkan lehernya. Membunuh keturunan keluarga Barry, aku tidak sabar untuk membalasnya atas kebencian ini. Dua master itu muncul di waktu yang sama, siapa yang bisa menghentikan dari keluarga Gavin? Lindungi Patriark! Teriak Yulia Gavin lantang. Selusin petarung di sekitarnya segera mengepung Kevin Gavin. Dia mengertakkan gigi putihnya, memandang Vian Ludo dan Luke Barry dengan waspada, dan berteriak. Keluarga Barry dan keluarga Ludo, kenapa begitu tidak sabar untuk menghancurkan keluarga Gavinku? Mungkinkah kamu tidak takut menyinggung keluarga Gavin di utara? Keluarga, menyinggung klan kami. Petik 2. Gadis kecil, sia-sia saja kamu mengancam kami. Vian Ludo berkata dengan jijik. Keluarga pendukung kalian di utara, masih bagus jika mereka bisa membela diri mereka sendiri saat ini. Ini Spectrum City, tidak perlu keluarga besar di utara untuk bergabung. Yulia Gavin mendengus marah.
Benar saja, semua ini adalah konspirasi. Keluarga Bari dan keluarga Ludo sudah lama ingin menghancurkan keluarga Gavin dan membiarkan Spectrum City menjadi kekuasaan mereka. Ini adalah aturan main orang-orang di utara. Keluarga Gavin mereka jelas melanggar aturan ini, jadi mereka tidak puas. Kalian berdua bekerja untuk siapa? Kevin Gavin memandang kedua orang itu, terlihat sangat tenang. Dua master yang dekat dengan level master datang sendiri menyerang. Keluarga Gavinnya berada dalam sedikit masalah hari ini. Klan utara pendukung keluarga Gavin tidak mengirim petarung hebat mereka, dan Alvin Gavin tidak ada saat ini. Siapa yang bisa menangani mereka? Awalnya, ketiga keluarga itu memiliki master bela diri, mereka tidak menyinggung satu sama lain, dan berdiri sendiri. Tapi sekarang, keluarga Bari dan keluarga Ludo telah menemukan alasan untuk bergabung. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan kesempatan bagus ini untuk menyingkirkan keluarga Gavin? Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Luke Bari menatap Kevin Gavin, menyipitkan matanya dan berkata, "Membunuh untuk membayar nyawa itu dibenarkan. Kamu keluarga Gavin, membunuh keluarga Bariku dan keturunan keluarga Ludo, lalu aku akan membunuh Gavin family hari ini. Seluruh anggota keluargamu, balas dendam untuk mereka." Begitu suara itu turun, Luke Bari bergegas maju, secepat kilat. "Hentikan dia!" Yulia Gavin berteriak, "Lindungi Patriark!" Selusin master semuanya mengambil posis. Dan Vian Ludo juga bergerak, selusin master terbagi menjadi dua sisi. "Bunuh!" Luke Bari tertawa. "Vian Ludo, lihat siapa yang membunuh lebih banyak." Bab 480. Jangan salahkan. Bang, bang, bang. Dua ahli bela diri, Vian Ludo dan Luke Bari, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Keduanya berada di kiri dan yang lainnya di kanan, menyerang bawahan, dan selusin master yang tidak bisa menahan mereka. Dua orang dipenggal segera setelah mereka bertemu. "Lindungi Patriark!" Yulia Gavin berteriak keras dan lebih banyak orang bergegas untuk berdiri di depan Kevin Gavin. Kevin Gavin tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya tenang, seolah-olah dia tidak akan cemberut meski dia mungkin akan mati di saat berikutnya. "Bunuh!" Vian Ludo mulai membunuh. Malam ini adalah saat yang tepat untuk membasuh keluarga Gavin dengan darah dan menyingkirkan keluarga Gavin dari Spectrum City. Tak satu pun dari mereka akan melewatkan kesempatan seperti itu. Luke Bari bahkan lebih kejam, telapak tangannya seperti pisau, dan pisaunya itu mengambil hidup orang yang menghalanginya. "Hentikan mereka!" Yulia Gavin berkata dengan marah. "Hari ini kalian berani ke rumah Gavinku, kalian akan mendapat masalah besar." Dia berteriak, dan hendak bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh Kevin Gavin. "Yulia!" Kevin Gavin menatapnya. "Kemarilah." Yulia Gavin segera berlari. "Ayah, jangan khawatir, orang-orangku ada di sini, orang-orang tua ini, kita bisa mengalahkannya." Dia mengertakkan gigi putihnya. "Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Dengarkan aku." Kevin Gavin memandang ke arahnya, lalu menatap Vian Ludo dan Luke Bari. Keluarga Bari dan keluarga Ludo ingin menghancurkan keluarga Gavin selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini hari ini. Klan Utara, mereka tidak mau mendukung. Kata-kata Kevin Gavin menyebabkan hati Yulia Gavin tenggelam. Apakah tidak ada cara bagi keluarga Gavin Utara untuk menyelamatkan? Terlalu sulit bagi keluarga Gavinnya untuk menghadapi keluarga Bari dan keluarga Ludo. Bahkan jika orang-orang di bawah tangannya sudah mati, mereka mungkin tidak bisa menjaga keluarga Gavin. Mereka ingin melanjutkan kekuasaan,
mereka tidak akan membiarkan keluarga Gavin ada. Kevin Gavin, tetapi kamu harus bertahan, ayah. Yulia Gavin samar-samar merasa ada yang tidak beres. Nada suara Kevin Gavin sepertinya meninggalkan kata-kata terakhir. Aku tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Jangan membenci orang di balik layar itu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Aku telah menunggu orang ini selama lebih dari 10 tahun. Nafas Kevin Gavin tiba-tiba mulai berubah. Mata itu berangsur-angsur menjadi dingin dan ganas, penuh aura pembunuh. Ayah, seru Yulia Gavin. Dia tumbuh tanpa mengetahui bahwa ayahnya juga seorang master bela diri. Momentum semacam ini tidak lebih lemah dari Vian Ludo dan Luke Barry. Lingkaran bawah tanah Spectrum City ini harus dibalik dan dibersihkan serta diperbaiki. Kevin Gavin bergerak dengan tiba-tiba, tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti badai yang dahsyat, sangat ganas. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan akhirnya dapat melakukannya lagi. Boom! Kevin Gavin tiba-tiba bergegas keluar, langsung menuju ke Vian Ludo. Auranya yang menakutkan membuat mata Vian Ludo tiba-tiba menyusut. Cepat sekali. Bang! Sebelum dia bisa bereaksi, Kevin Gavin sudah dekat dengannya, dan keduanya saling meninju pada saat yang sama dan membanting bersama. Wajah Vian Ludo berubah sedikit, dan dia mundur selusin langkah, sementara Kevin Gavin hanya mundur 3 langkah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kevin Gavin, ternyata persembunyianmu sangat dalam. Vian Ludo mendengus dingin. Sepertinya kamu tidak bisa bertahan di keluarga Gavin. Menurutmu keluarga Gavin, mengapa bisa ada di Spectrum City? Kevin Gavin perlahan mengangkat tinjunya. Adalah untuk menekan keluarga Barry dan keluarga Ludo. Faktanya adalah dia sedang memantau mantan pembuat pesta pembunuhan. Mimpi. Luke Barry menyerang orang di depannya itu dengan telapak tangan, berdiri bersama Vian Ludo, dan menatap Kevin Gavin. Hari ini, aku akan segera membunuhmu. Bab 481. 1 vs 2. Kedua orang itu sepertinya tiba-tiba menjadi akur, satu kiri dan satu kanan, dan saat satu di belakang, yang lain langsung bergegas menyerang. Kevin Gavin tidak takut dengan satu musuh dan dua sekalipun, siap bertarung melawan Vian Ludo dan Luke Barry. Bang, bang, bang. Ketiga tuan itu bertarung bersama, mengguncang tempat itu. Kekuatan Kevin Gavin ternyata lebih tinggi dari dua lainnya. Bahkan jika Vian Ludo bergabung dengan Luke Barry, sepertinya masih akan gagal. Sangat menakutkan. Yulia Gavin tercengang. Dia tidak tahu bahwa ayahnya begitu kuat, dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya di hadapannya. Melihat ketiga orang itu bertarung sengit, Yulia Gavin masih khawatir. Kedua tuan dari keluarga Barry dan keluarga Ludo adalah petarung kuat yang dekat dengan level master. Kevin Gavin harus melawan keduanya sekaligus, pada akhirnya dia pasti akan kelelahan. Alvin Gavin, di mana kamu? Kenapa kamu tidak kembali? Dia cemas. Jika Alvin Gavin ada di sini, setidaknya Kevin Gavin memiliki bantuan, dan tekanannya akan jauh lebih sedikit. Dia seharusnya tidak memberitahu Alvin Gavin bahwa Grey Z adalah biang masalah di Spectrum City. Tiba-tiba, hati Yulia Gavin bergetar, sumber berita ini mungkin adalah jebakan. Orang-orang di keluarga Barry dan Ludo sengaja menyebarkannya. Terlalu kejam. Mereka memang benar. Begitu Alvin Gavin mengetahui berita itu, dia pasti akan pergi ke Grey Z untuk menanyakannya, lalu mengambil kesempatan ini untuk membunuh keluarga Gavin. Brengsek, terlalu berbahaya. Yulia Gavin menyaksikan ayahnya bertarung dengan keduanya, tetapi dia tidak bisa membantu sama sekali.
Dia hanya bisa mengharapkan Alvin Gavin kembali dengan cepat, jika tidak keluarga Gavin akan benar-benar mendapat masalah malam ini. Bang! Kevin Gavin dipukul dua orang pada saat yang sama, dan setelah mundur beberapa langkah, dia menstabilkan sosoknya, kulitnya memerah, dan dia mengertakkan gigi untuk mencegah darah keluar dari mulutnya. Hahaha Kevin Gavin, aku tidak menyangka kau bersembunyi begitu dalam. Luke Barry tertawa. Jika aku melawanmu sendirian, aku takut aku akan mati. Sayang sekali, pada akhirnya, malam ini, yang akan mati adalah kamu. Dia saling memandang dengan Vian Ludo, dan keduanya mengangguk. Kevin Gavin terlalu kuat. Jika salah satu dari mereka melawan Kevin Gavin sendirian akan menjadi akhir hidup mereka. Untungnya, kedua orang itu bergabung. Jangan bicara omong kosong, segera bunuh dia, kalau tidak anak gila itu akan kembali, dan semuanya akan menjadi lebih merepotkan. Alvin Gavin belum kembali, dan mereka dengan sengaja merilis berita palsu, karena mereka yakin jika Alvin Gavin mengetahui bahwa Grey Z terkait dengan masalah ini, dia akan marah, pasti akan pergi ke Grey Z untuk bertanya. Lalu mereka mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Gavin. Mereka tidak menyangka Kevin Gavin menyembunyikan kekuatannya begitu dalam selama ini. Untungnya, mereka berdua bekerja sama, jika tidak keluarga Barry dan keluarga Ludonya yang pada akhirnya akan hancur. Bunuh. Kedua orang itu tidak lagi memiliki sikap meremehkan sedikit pun, kali ini mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Langkah terakhir selesai. Gemuruh. Tinju dan kaki menghantam dengan keras. Pertempuran sengit itu membuat Yulia Gavin semakin ketakutan. Vian Ludo dan Luke Barry keduanya juga memiliki kekuatan tersembunyi. Ayah. Dia khawatir, dia ingin membantu tetapi tidak bisa sama sekali. Pertarungan ini level master, dia tidak bisa masuk sama sekali. Alvin Gavin, di mana kamu? Dia begitu cemas sampai matanya merah, dan dia mengepalkan tinjunya, menatap pertarungan antara Kevin Gavin dan Luke Barry. Hatinya tertahan, dan dia tidak bisa tenang. Bang! Tiba-tiba, Vian Ludo melakukan serangan diam-diam dan menyerang dada Kevin Gavin dengan tinju. Segera, serangan keduanya tiba-tiba menjadi sengit dan mematikan. Bab 482. 1 mati dan 2 luka. Terlalu cepat. Kevin Gavin mengangkat kepalanya, namun sudah terlambat untuk menghindar, namun dia masih bisa memukul salah satu dari dua pembunuh itu. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindar sama sekali, wajahnya sangat tenang dari awal hingga akhir. Bang! Tangan Luke Barry menghantam bahu Kevin Gavin, sementara kaki panjang Kevin Gavin menghantam jantung Vian Ludo. Dengan dua suara keras berturut-turut, Vian Ludo dan Kevin Gavin terlempar dan menghantam lantai dengan keras. Engah! Kevin Gavin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk besar darah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ayah! Jantung Yulia Gavin langsung berdegup kencang. Dia bergegas, namun Kevin Gavin segera mengangkat tangannya dan menyuruhnya untuk tidak mendekat. Ah! Mulut Vian Ludo juga berlumuran darah dan dadanya perih. Dengan kaki ini, dia hampir mati ditendang. Kevin Gavin lebih suka menerima pukulan tangan Luke Barry dan menyerang dirinya sendiri. Dia sangat pintar. Jika Kevin Gavin memilih untuk menghindar, maka Kevin Gavin pasti sudah menjadi mayat saat ini. Bunuh dia. Vian Ludo mengertakkan gigi dan berteriak. Luke Barry mencibir. Pada saat ini, Vian Ludo dan Kevin Gavin keduanya terluka parah, dan dia bahkan ingin membunuh keduanya secara langsung. Tapi, prioritas utama tentu saja membunuh Kevin Gavin. Aku akan mengirimmu ke kubur.
Melihat Kevin Gavin terbaring di sana, dan bahkan tidak bisa berdiri, bagaimana mungkin Luke Barry melewatkan kesempatan ini? Dia menyapu dalam sekejap, telapak tangannya seperti pisau, dan dia menebas kepala Kevin Gavin dengan ganas. Pada saat dia mendekati Kevin Gavin dengan telapak tangannya, mata Kevin Gavin tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba meraung, otot dan tulangnya berderak, tangannya mencuat, dan dia langsung meraih satu lengan Luke Barry. Kaca. Satu lengan Luke Barry langsung dipatahkan oleh Kevin Gavin. Namun telapak tangan Luke Barry yang lain berhasil menebas kepala Kevin Gavin. Mata Kevin Gavin membelalak, tengkoraknya retak, dan darah mengalir di dahinya seketika. Pam! Kevin Gavin jatuh tergeletak, masih tetap membuka matanya. Dan lengan Luke Barry patah. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia tidak akan tahu siapa yang akan mati. Dia dengan cepat mundur selusin langkah, wajahnya sangat jelek. Jika dia ingin membunuh Vian Ludo itu bisa saja, dia masih memiliki lebih dari cukup energi. Ayah! Suara Yulia Gavin serak. Dia melihat Kevin Gavin jatuh, matanya langsung memerah, dan dia berteriak. Bunuh mereka! Bunuh mereka untukku! Para master yang tersisa melihat bahwa patriark terbunuh dalam pertempuran, satu demi satu seperti binatang buas, menjadi gila. Bergegas maju, bahkan meski harus mati, mereka harus membalas dendam atas Kevin Gavin. Aku tidak bisa menahan diri. Vian Ludo dan Luke Barry terluka parah, tapi mereka masih bisa berurusan dengan master biasa ini. Yulia Gavin bergegas ke Kevin Gavin, berlutut di tanah, memegang Kevin Gavin dengan kedua tangan, dan berteriak. Ayah! Ayah! Tunggu! Tunggu! Aku akan memanggil seorang dokter, dan aku akan membawamu ke dokter segera. Kevin Gavin menatap lebar. Melihat dengan matanya, cahaya di pupil telah menghilang. Bang! 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 Vian Ludo dan Luke Barry membantai para master, bahkan jika mereka terluka parah, mereka masih menyerang dengan liar. Tiba-tiba, telinga Vian Ludo bergerak. Alvin Gavin sudah kembali. Seorang penjaga mengatakan sesuatu. Dia menendang orang di depannya, dan segera melompat ke atas tembok dan melarikan diri, dan Luke Barry melakukan hal yang sama tanpa menoleh sama sekali. Mereka semua terluka parah, dan jika mereka bertemu dengan Alvin Gavin yang kejam, mereka pasti mati di sini malam ini. Bunuh! 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 Alvin Gavin bergegas masuk dengan dua batang besi di tangannya, melambai dengan keras, tetapi hanya bisa melihat punggung Vian Ludo dan Luke Barry yang melewati dinding. Dia ingin mengejar, tapi melihat Kevin Gavin tergeletak dan Yulia Gavin sedang menangis, dia berhenti. Ayah! Alvin Gavin meraung, matanya merah. Dia terlambat. Seluruh keluarga Gavin menangis, darah mengalir di lantai, Kevin Gavin sudah tidak bernapas, dan jatuh ke pelukan Yulia Gavin. Plum! Alvin Gavin berlutut dan membanting tinjunya di lantai. Batu slap langsung retak. Keluarga Barry, keluarga Ludo, aku bertarung denganmu. Alvin Gavin meraung.